Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 644. Aku juga tak bisa memastikan sepenuhnya, jawab Luo Xiu dengan datar. Luo Xiu agak sulit menebak karakter Yu Zizu yang kadang gila, kadang serius, sehingga ia selalu waspada terhadapnya. Alasan Luo Xiu menawarkan penyembuhan bukan hanya karena hubungan permusuhan Yu Zizu dengan keluarga Zhao dan keluarga Zhu, tetapi juga untuk menguji kemampuan hukum kehidupannya dalam menyembuhkan. Entah bisa atau tidak, aku tetap berterima kasih, jawab Yu Zizu dengan tenang. Di balik sikapnya yang terbuka, hatinya sesungguhnya tersentuh. Setelah bertahun-tahun hidup seorang diri sejak seluruh keluarganya dibunuh, muncul seseorang yang rela membantunya, yang membuatnya sedikit tersentuh. Sejak peristiwa itu, hidupnya hanya berpusat pada balas dendam, tanpa arah yang jelas. Yu Zizu pun menghilangkan perlindungan kekuatannya dan mempersilakan Luo Xiu memeriksa tubuhnya. Dengan hukum kehidupan yang diperkuat dalam pengamatannya, Luo Xiu segera menemukan bahwa inti kehidupan Yu Zizu retak. Kerusakan inti kehidupan sangat jarang terjadi, kecuali dalam kasus trauma yang amat parah, di mana pemulihan lambat menyebabkan luka permanen di tubuh yang semakin memburuk seiring waktu. Misalnya, retakan pada inti kehidupan Yu Zizu ini adalah luka yang sangat serius. Jika dibiarkan beberapa ribu tahun lagi, keretakan ini bisa menyebabkan hidupnya berakhir sebelum waktunya. Meski Yu Zizu berusia lebih dari 1 juta tahun, terbilang muda untuk seorang kaisar dewa, kondisi tuanya disebabkan oleh kerusakan pada fondasi jalannya, Dao, yang menyusutkan umur panjangnya hingga tinggal sekitar 1 juta tahun. Dengan hukum kehidupan, Luo Xiu menutupi tubuh Yu Zizu dalam cahaya putih yang lembut. Hukum kehidupan meresap hingga ke inti kehidupannya, membuat Yu Zizu merasa nyaman seolah kembali ke dalam rahim, hangat dan menenangkan. Seiring waktu berlalu, Luo Xiu merasakan bahwa kekuatan spiritualnya mulai terkuras. Meskipun ia memiliki cadangan energi yang kuat, mengendalikan hukum kehidupan pada tingkat setinggi ini menguras tenaganya secara signifikan. Setelah energi di dalam tubuhnya mulai melemah, Luo Xiu menarik kembali kekuatan hukumnya dengan wajah yang sedikit pucat. Bagaimana perasaanmu? Luo Xiu bertanya sambil menarik napas. Yu Zizu membuka mata dan tersenyum senang. Luar biasa, rasanya luka pada fondasi jalanku sudah pulih sebagian besar. Dengan kekuatan yang kumiliki saat ini, aku hanya bisa memulihkan sekitar 30%, jelas Luo Xiu. Meski demikian, efek penyembuhan hukum kehidupan ini melebihi harapannya. Pengalaman ini memberinya pemahaman lebih mendalam tentang hukum kehidupan dan hukum kematian. Ia pun mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan hukum kehidupan dalam pembuatan obat ilahi yang dapat menyembuhkan kerusakan fondasi Dao. Meskipun obat ini tak berguna untuknya sendiri, banyak yang pasti akan membayar mahal demi menyembuhkan luka-luka mereka. Lukaku akhirnya bisa sembuh, Yu Zizu berkata dengan gembira. Ia tampak lebih muda, dengan pancaran energi yang kuat dan semangat yang pulih. Luo Xiu mengambil pil penyembuh, kemudian menggunakan kristal suci untuk memulihkan kekuatan spiritualnya hingga kembali ke kondisi puncak. Proses penyembuhan ini memakan waktu sekitar 1 bulan, dan akhirnya, luka pada fondasi Dao Yu Zizu pulih sepenuhnya. Penampilannya pun berubah, dari pria tua yang lemah menjadi pemuda yang gagah. Haha, umur panjangku kembali, serunya sambil tersenyum, memandang dirinya yang tampak muda di cermin ilusi. Perasaan itu membuatnya hampir tak percaya. Seorang kaisar dewa yang masih muda, dan dengan bakat seperti miliknya, Yu Zizu memiliki harapan besar untuk naik ke tahap akhir sebagai kaisar dewa. Jika aku keluar seperti ini, para tetua itu mungkin tidak akan mengenaliku, kata Yu Zizu dengan nada bercanda. Ia menatap Luo Xiu penuh rasa terima kasih. Setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan jimat giok yang tampak tua dan usang. Kau telah membantuku memulihkan luka yang sangat serius, jadi aku tak bisa membiarkanmu pergi tanpa balasan. Giok kuno ini untukmu, katanya sambil menyerahkannya kepada Luo Xiu. Di tengah percakapan, Yu Zizu mengayunkan tangannya, dan giok kuno itu melayang ke arah Luo Xiu. Giok ini adalah kunci untuk membuka gerbang Feng Mo. Kau hanya perlu mengalirkan kesadaranmu ke dalamnya, dan kau akan bisa merasakan posisi gerbang Feng Mo. Karena gerbang ini berada di ruang yang unik dan lokasinya tidak tetap, hanya dengan membawa giok ini kau bisa menemukan dan membuka pintu masuknya. Di dalam gerbang Feng Mo ada sebuah batu besar yang telah retak, dan di dalamnya memang terdapat kekuatan warisan dari para ahli kuno. Warisan itu bisa meningkatkan kekuatan siapapun yang mendapatkannya. Jika ada kesempatan, kau bisa kembali lagi nanti. Melihat giok kuno di hadapannya, Luo Xiu cukup terkejut. Ia tak menyangka Yu Zizu akan rela memberikan harta berharga semacam ini. Mengingat bahwa tempat ini adalah tempat perlindungan yang digunakan Yu Zizu untuk menghindari kejaran 3 kekuatan besar selama ratusan ribu tahun, pemberian ini bukanlah hal kecil. Terima kasih, Luo Xiu berkata dengan tenang. Baginya, ini adalah transaksi yang adil. Ia telah menyembuhkan luka Dao milik Yu Zizu, jadi mendapatkan giok ini terasa pantas. Lagi pula, keuntungan seperti ini, jika tak diambil, akan menjadi milik orang lain. Haha,
kau memang tak sungkan. Yu Zizu tertawa kecil. Sama seperti Luo Xiu sulit menebak wataknya, ia pun merasa Luo Xiu adalah orang yang tak mudah ditebak. Jika orang lain yang menerima giok ini, mungkin mereka akan menunjukkan sedikit basa-basi, tetapi Luo Xiu langsung mengambilnya tanpa ragu. Baiklah, sudah saatnya kita pergi dari sini, Yu Zizu berkata sambil berdiri. Kini, dengan luka Dao yang pulih, ia yakin bisa memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. 3 musuh besar yang selama ini mengejarnya tak akan bisa hidup tenang lagi. Di sudut kosmos yang terpencil dan tak terjamah, sebuah lubang hitam tiba-tiba terbuka, dan 2 sosok melesat keluar dari sana, Luo Xiu dan Yu Zizu. Setelah keduanya keluar, lubang hitam itu menghilang. Luo Xiu mengalirkan kesadarannya ke dalam giok kuno dan segera merasakan koordinat ruang yang sangat jauh. Ia juga merasakan bahwa koordinat tersebut terus bergerak dalam ruang hampa, sesuai dengan penjelasan Yu Zizu bahwa giok ini adalah satu-satunya kunci menuju gerbang Fengmo. Perjalanan kali ini membawa kita cukup jauh, ujar Yu Zizu. Kita sekarang bukan lagi di Tata Surya Sentian, melainkan di Tata Surya Kunlun. Tata Surya Kunlun, Luo Xiu merasa terkejut. Ia cukup tahu bahwa alam semesta terdiri dari banyak tata surya besar, masing-masing dipusatkan di sekitar dunia para dewa. Jarak antara tata surya begitu jauh sehingga umumnya perlu menggunakan formasi teleportasi untuk menyeberanginya. Seiring dengan berkembangnya alam semesta selama miliaran tahun, banyak bintang kehidupan telah terbentuk, menciptakan peradaban bela diri yang kaya. Tata Surya Kunlun adalah tetangga dari Tata Surya Sentian, dan pusatnya adalah bintang Kunlun, sebuah bintang kehidupan yang lahir secara alami, bukan diciptakan oleh para ahli. Bintang Kunlun adalah dunia setingkat dewa tertinggi, dengan hukum alam yang lengkap dan matang. Lalu, kau mau tinggal di bintang Kunlun atau kembali bersamaku? Yu Zizu bertanya. Sekarang setelah luka daunnya sembuh, ia tak sabar untuk kembali dan membalas dendam. Luo Xiu tahu batas kekuatannya dan tak berniat terlibat dalam pertarungan tingkat Kaisar Dewa. Lebih baik baginya untuk menahan diri dan memperkuat kekuatannya di bintang Kunlun terlebih dahulu. Jika kau ingin menyerang keluarga Zhao, ada sesuatu yang bisa kuberikan padamu, kata Luo Xiu dengan senyum misterius. Ia mengangkat tangan, mengeluarkan pintu dunia yang memenjarakan Zhao Dongliu. Zhao Dongliu muncul dengan tubuh yang dilapisi simbol-simbol segel, dirancang untuk mencegah leluhur Kaisar Dewa keluarga Zhao merasakan lokasinya. Ah, anak ini, bagaimana dia bisa berada di tanganmu? Yu Zizu terkejut. Ia mengenali Zhao Dongliu, karena dirinya sangat memahami setiap anggota penting dari keluarga Zhao, musuh bebuyutannya. Namun, menurut kabar, Zhao Dongliu seharusnya menghilang bersama istana kuno perunggu. Dasar kau, semakin kulihat, kau makin cocok denganku. Jika kau menyinggung sekte pedang langit, kau akan sepenuhnya berada di pihakku, kata Yu Zizu dengan tawa puas. Bersambung. Perintah